Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ulinuha, absen 34. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat tangan dan alat kerja kelistrikan. Alat tangan 1. Obeng. Obeng adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengencangkan skrup dan biasanya sering digunakan ada dua jenis, yaitu plus dan min. Jenis tersebut terlihat dari bentuk ujung mata obeng. 2. Tang. Tang adalah sebuah alat yang prinsip mekanisnya seperti gunting, yang fungsi utamanya adalah menjepit, namun dapat juga sebagai pemotong sesuai dengan nama dan ujung kepala tang. Adapun jenis-jenis tang yang sering digunakan yaitu sebagai berikut. A. Tang potong. Tang potong sesuai namanya yaitu digunakan untuk memotong. Tang potong secara kelistrikan digunakan untuk memotong kawat atau kabel. Tang ini dimungkinkan memotong karena bentuk kepalanya yang saling bertemu seperti pisau yang memotong. B. Tang cucut. Tang cucut atau bisa disebut juga dengan tang lancip merupakan jenis tang yang memiliki kepala jepit lancip. Tang ini digunakan untuk menjepit benda-benda yang kecil dan bidang yang sempit. Pada bidang ketenaga listrikan, tang ini biasa digunakan untuk membuat bengkokan kabel, memuntir kabel, membuat bulatan di ujung kabel, dan membentuk kabel. C. Tang kombinasi. Tang kombinasi adalah perkakas tangan yang memiliki berbagai fungsi dalam satu alat. Tang ini dirancang dengan kombinasi fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan beberapa pekerjaan seperti memotong, menjepit, membengkokkan, dan memutar benda. D. Tang pengupas kabel. Tang pengupas kabel atau sering disebut juga wire stripper adalah alat yang dirancang khusus untuk mengupas atau menghilangkan lapisan isolasi pada kabel tanpa merusak inti kabel di dalamnya. E. Tang cadut. Tang cadut adalah jenis tang yang digunakan untuk mencabut atau memotong benda, terutama kawat, paku, atau benda logam kecil lainnya. Tang ini memiliki rahang yang kuat dan berbentuk pipih atau tumpul di bagian ujungnya, sehingga memberikan cengkeraman yang kokoh pada benda yang ingin dicabut. F. Tang buaya. Tang buaya adalah jenis tang yang memiliki mekanisme pengunci pada rahangnya sehingga dapat menjepit benda dengan kuat tanpa perlu terus-menerus ditekan oleh tangan. Tang ini memiliki rahang yang bergerigi dan dapat disesuaikan dengan ukuran benda yang akan dijepit. G. Tang press gun. Tang press gun atau disebut juga crimping tool adalah jenis tang yang digunakan untuk menekan atau mengepres gun atau terminal kabel pada ujung kabel, sehingga menciptakan sambungan yang kuat antara kabel dan terminal. Tang ini memiliki rahang yang didesain dengan ukuran khusus sesuai jenis dan ukuran skun yang digunakan. H. Tang crimping. Tang crimping adalah alat yang digunakan untuk melakukan proses crimping, yaitu teknik menghubungkan kabel ke konektor atau terminal dengan cara menekan atau mengepres bagian logam konektor agar melekat erat pada kabel. Tang ini memiliki rahang dengan cetakan yang sesuai dengan berbagai ukuran terminal atau konektor, memungkinkan sambungan yang kuat dan aman antara kabel dan konektor. 3. Palu. Palu adalah alat perkakas tangan yang digunakan untuk memukul atau memberikan tekanan pada suatu benda. Palu umumnya terdiri dari kepala yang berat dan pegangan atau gagang panjang untuk mengarahkan tenaga pukulan. Bagian kepala palu biasanya terbuat dari logam, sedangkan gagangnya dapat dibuat dari kayu, logam, atau bahan komposit.
A. Palu besi. Palu besi adalah jenis palu yang memiliki kepala yang terbuat dari besi atau baja dan digunakan untuk berbagai pekerjaan berat seperti memaku, membongkar, atau meratakan benda keras. Kepala palu besi umumnya memiliki dua sisi. Satu sisi rata untuk memukul benda atau paku dan sisi lainnya bisa berbentuk cakar untuk mencabut paku atau dikenal sebagai palu cakar atau berbentuk bulat atau datar sesuai kebutuhan pekerjaan. B. Palu karet. Palu karet adalah jenis palu yang memiliki kepala terbuat dari karet padat atau bahan elastis lainnya. Palu ini dirancang untuk memberikan pukulan yang tidak merusak permukaan benda, sehingga cocok digunakan pada pekerjaan yang membutuhkan sentuhan lembut seperti memasang ubin, meratakan logam tanpa meninggalkan bekas, atau memasang perabot tanpa merusak material. Kepala karet pada palu ini mampu menyerap sebagian benturan sehingga tidak dapat menyebabkan keretakan atau goresan pada benda yang dipukul. Palu plastik. Palu plastik adalah jenis palu yang memiliki kepala terbuat dari plastik keras atau bahan sintetis lainnya. Palu ini dirancang untuk memberikan pukulan yang lembut namun cukup kuat, sehingga cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan perlindungan ekstra terhadap permukaan benda yang rapuh atau mudah rusak, seperti dalam perakitan furnitur, kerajinan, atau pekerjaan yang memerlukan penyesuaian halus pada bahan sensitif. Kepala plastik pada palu ini umumnya tahan terhadap benturan tanpa merusak permukaan benda yang dipukul, menjadikannya pilihan tepat untuk menjadi pekerjaan presisi. 4. Kunci. Kunci atau biasa disebut dengan wrench dalam dunia teknik merupakan alat untuk membuka mur berbentuk segi 6. Alat ini memiliki berbagai ukuran. Dengan banyaknya ukuran tersebut, maka satu set kunci secara komplit akan terdiri dari sekelompok kunci dengan berbagai ukuran atau disebut dengan kunci pas atau kunci ring. Yang membedakan kunci pas dan kunci ring adalah bentuk kepala yang mencengkeram mur. Kunci pas mencengkeram mur dengan bentuk U, sehingga tidak semua sisi mur akan tercengkeram. Namun jika menggunakan kunci ring, maka semua sisi mur akan tercengkeram. Ada pula sebuah alat yang dinamakan kunci Inggris, di mana ukuran dari bagian yang mencengkeram mur akan disesuaikan. Ada juga yang merupakan kunci ring dengan sebuah pegangan dengan kepala yang dapat dilepas-lepas sesuai ukuran. 5. Cutter. Cutter adalah alat memotong yang digunakan untuk memotong bahan seperti kertas, kardus, plastik, atau bahan ringan lainnya. Cutter biasanya memiliki bilah tajam yang dapat diganti dengan pegangan ergonomis untuk memberikan kenyamanan saat digunakan. Ada berbagai jenis cutter, termasuk cutter biasa atau seperti cutter saku atau cutter utilitas, dan cutter rotari yang digunakan untuk memotong kain atau bahan tipis dengan presisi. 6. Gergaji. Gergaji adalah alat yang digunakan untuk memotong berbagai jenis material seperti kayu, logam, atau plastik dengan menggunakan bilah yang dilengkapi dengan gigi tajam. Alat kerja kelistrikan. 1. Solder. Solder adalah proses penyambungan dua atau lebih komponen metal dengan menggunakan logam pengisi yang disebut solder, yang memiliki titik leleh lebih rendah dibandingkan dengan komponen yang disambung. Proses ini biasanya dilakukan dengan memanaskan solder dan komponen yang akan disambung hingga solder mencair dan mengisi celah di antara komponen, kemudian mendingin dan membentuk sambungan yang kuat dan erat. 2. Bor. Bor adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada berbagai bahan seperti kayu, logam, plastik, atau beton. Bor berfungsi dengan cara memutar mata bor yang tajam yang menembus material untuk menghasilkan lubang dengan diameter dan kedalaman tertentu.
3. Gerinda. Gerinda adalah alat perkakas yang digunakan untuk memotong, menghaluskan, atau membentuk material, biasanya logam atau batu, dengan cara menggunakan roda gerinda yang berputar dengan kecepatan tinggi. Gerinda berfungsi untuk menghilangkan material dari permukaan benda kerja untuk mencapai ukuran atau bentuk yang diinginkan. Itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada salah, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.